Halo teman-teman, judul video kali ini agak lain dari yang lain, tapi saya nggak bermaksud ngomongin hal kontroversial. Kita mau ngomongin tentang kebiasaan sebagian mahasiswa, termasuk dulu pernah saya sendiri, yaitu nggak masuk kuliah, alias bolos, alias skip. Saya mau ceritakan pengalaman saya dulu hubungan ini, dan refleksi dari sudut pandang sekarang kan udah kerja, jadi bisa evaluasi dari kebiasaan saya dulu, apa yang bagus, apa yang enggak, apa yang bisa dipelajari, apa ada penyesalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengalaman saya tentu nggak sempurna, mudah-mudahan teman-teman jadi bisa ambil positifnya dan tahu negatifnya agar bisa dihindari. Makanya jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Buat teman-teman yang baru di channel ini, selamat datang, saya Hamdaniel. Sekarang software engineer senior di Silicon Valley di Amerika Serikat. Di channel ini kita ngomongin topik-topik seputar pemrograman, biasanya untuk pemula, termasuk tips karir, tutorial, dan sebagainya. Di video ini kita fokus ke fase sebelum mulai karir, yaitu ketika kuliah. Tujuan saya bukan untuk ngasih tahu teman-teman harus ini, harus begini, harus begitu, atau nggak boleh ini, harus nggak boleh begitu. Apalagi nyuruh bolos, bukan itu tujuan saya. Saya mau nunjukin gimana pengalaman saya dulu, supaya teman-teman tahu. Apalagi biasanya ketika mahasiswa ya, kita nggak tahu, kita sering nggak tahu konsekuensi perbuatan kita sekarang ke depannya gimana. Nanti setelah saya ceritakan, teman-teman sendiri yang simpulkan mana yang tepat, mana yang enggak. Oke, langsung aja. Seperti pernah saya ceritakan di video sebelumnya, saya kuliah di Nanyang Technological University atau disingkat NTU. Ini lokasinya di Singapura, jurusan Computer Engineering. Ketika awal-awal kuliah, masih mahasiswa baru ya, belum berani macam-macam. Apalagi di sekolah sampai SMA, kan tahu kalau bolos itu tabu banget. Jadi di awal saya selalu masuk kuliah. Tapi lama-kelamaan saya mulai sadar kalau dalam sistem perkuliahan di NTU ini, nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman juga sama atau enggak, tapi di sistem perkuliahan di NTU, kehadiran itu nggak wajib-wajib banget. Jadi apa maksudnya? Well, nggak semua, bukan berarti semua bisa dibolos, tapi ada kebanyakan kelas itu ada namanya lecture. Ini kuliah biasa, ada dosen ngejelasin materi di depan dan semua ngedengerin di kelas yang besar banget. Di NTU ini semua siswa yang ambil mata kuliah digabung di satu kelas yang sama kalau untuk lecture. Kadang-kadang sampai lebih 100 orang. Dan sama sekali nggak pernah diambil absensi. Jadi kita mau datang atau nggak ada yang nyetat dan nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita nggak masuk, apa nggak ketinggalan pelajaran? Nggak mesti, karena semua lecture ini direkam dan nanti bisa ditonton sendiri videonya dari komputer di kosan. Jadi dari sini saya pikir kalau nggak masuk lecture itu risikonya relatif rendah. Di Singapura orang nyebutnya istilah skip ya, saya pakai istilah ini aja karena stigmanya nggak sejelek istilah bolos. Jadi dari segi administrasi nggak ada masalah karena nggak ada absensi yang dicatat kalau kita skip. Nggak kan bakal ngaruh ke nilai rapor atau nggak bakal kena sanksi. Dan dari segi pelajaran pun seperti saya sebut tadi, kita bisa susul nonton videonya, jadi kita nggak mesti ketinggalan pelajaran atau kehilangan materinya karena kita nggak datang ke lecture. Melihat risiko yang rendah gini, saya yang awalnya 100% hadir pun pelan-pelan tergoda untuk skip. Apalagi di situ ini lumayan umum ya. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Sejak tahun kedua sampai seterusnya, saya hampir nggak pernah datang lecture. Dan kalau sekali-sekali datang, teman-teman pun pada kaget. Biasanya kan anak-anak Indonesia tuh duduknya dekat-dekatan nih. Kalau di lecture kelasnya lumayan besar, ada bangku-bangku yang dekatan, anak-anak Indonesia duduk di situ. Terus kalau saya datang, teman-teman langsung, wah tumben lo datang nih, sambut apa hari ini? Saking jarangnya saya datang. Tapi bukan berarti saya benar-benar ngelupain kuliah ya guys. Kira-kira lecture ini kira-kira sekitar 75% dari total beban kuliah seminggu. Di luar itu ada kayak praktikum, ngerjain tugas, ngerjain project. Ini semuanya biasanya masuk nilai, jadi saya tetap kerjain. Dan kalau nggak dikerjain bisa gawat karena akan dapat nilai 0 untuk bagian yang dinilai dicatat. Selain itu, karena saya nggak datang lecture-nya, menjelang ujian saya harus ngejar materi yang selama ini nggak pernah dipelajari. Ini penting banget karena di Singapura exam atau ujian semester itu sulit, bukan main. Kalau kita nggak persiapan ya pasti tamat, nggak akan bisa jawab pertanyaan sama sekali. Kira-kira 2 atau 3 minggu sebelum ujian ya harus kerja keras, harus berjibaku. Dari bangun sampai tidur, kerjanya full, belajar materi yang selama 1 semester hampir nggak pernah dipegang. Terus hasilnya gimana? Ya sama kayak teman-teman lain. Nilai yang naik turun sepanjang 4 tahun saya kuliah, kadang bagus, kadang kurang bagus, tapi nggak pernah sampai anjlok-anjlok banget. Dan malah kadang-kadang dapat IP yang lumayan bagus, walaupun jarang datang kuliah. Saya rasa yang paling nentuin ke nilai ini bukan datang atau enggaknya ke kuliah atau ke lecture selama ini, tapi seberapa serius ngebut pelajaran sebelum ujian. Karena orang yang datang kuliah pun tetap mesti ngebut belajar juga untuk ujian, nggak beda dari yang biasanya bolos atau skip. Ini karena sulitnya level ujian ini, sulitnya level exam ini, jadi nggak mungkin bisa siap ujian hanya ngandalin ingatan tanpa belajar.
Jadi semuanya mulai dari yang pintar sampai yang biasa-biasa aja, mulai dari yang rajin kuliah sampai yang biasanya bolos. Mau nggak mau harus fokus belajar dari pagi sampai malam setiap hari selama beberapa minggu ini menjelang masuk ujian. Kebiasaan ini sering disebut mugging oleh orang Singapura di sana. Anak-anak Indonesia di NTU waktu itu nyebutnya kiasu. Pengalaman ini nggak terlupakan banget, literally dari bangun pagi sampai tidur ya jam 11-12 malam, baca lecture note, nonton rekaman video kuliah, latihan ngerjain soal, cuma berhenti buat misalnya makan atau mandi atau sholat. Kadang-kadang sambil ngumpul bareng mahasiswa Indonesia lain di bangku-bangku kampus supaya ada temennya. Jadi kembali ke topik kita tadi, kalau ditanya apakah skip ini efektif atau enggak, saya rasa justru kebiasaan ini efektif banget buat situasi perkuliahan di NTU ini, karena gimana enggak, selama 1 semester kita benar-benar bisa lepas tangan dari sebagian besar beban kuliah. Cuma mungkin sebulan di akhir aja kita harus catch up dengan materi-materi supaya kita bisa siap ujian. Tapi baik yang masuk kuliah ataupun yang bolos pun semua juga harus ngelakuin catch up ini. Jadi kita nggak rugi dibanding yang lain. Yang ngelakuin skip kayak gini bukan cuma saya aja, banyak teman-teman lain kayak gini juga, walaupun mungkin saya di sisi yang paling ekstrim. Maksudnya apa? Ya ada teman-teman lain yang cuma skipnya kadang-kadang atau lihat tergantung mata pelajarannya apa. Ada juga yang nggak pernah skip tentunya. Tapi kalau saya hampir selalu nggak datang, kecuali kalau ada mata pelajaran yang benar-benar saya tertarik, jadi saya datang karena kemauan sendiri. Atau kalau ada kegiatan, misalnya ada tes mid semester di kelas. Kalau ditanya sekarang apa nyesal apa enggak, kalau secara umum sih enggak. Karena saya bisa buktikan kalau saya tetap bisa tamat kuliah, punya nilai lumayan memuaskan dengan sistem kayak gini. Ketika ujian pun saya bisa ngimbangin teman-teman lainnya. Dari sisi untungnya apa? Ya malah saya punya banyak waktu luang sama 1 semester, jadwal harian saya bisa fleksibel banget. Pernah ada pelajaran yang jadwal kuliahnya bentrok sama waktu Jumatan, saya malah nyantai aja karena saya tahu nggak bakal datang kuliah anyways, jadi nggak ada masalah. Di waktu luang ini saya bisa mendalami bidang-bidang yang saya tertarik, misalnya competitive programming yang waktu itu saya suka banget. Ini kegiatan yang saya sarankan banget buat teman-teman yang masih kuliah, dan mungkin lain kali kita akan bahas di satu video sendiri. Kalau ada yang nanya apa nggak rugi ilmu kalau nggak datang kuliah, jawaban saya gini. Pertama, di akhir semester setiap ujian saya tetap belajar semua materi 1 semester sama kayak teman-teman yang lain. Jadi karena saya pun mesti lulus ujian juga kan, jadi saya nggak rugi, semua yang teman-teman lain dapatkan saya juga dapatkan. Kedua, ini pendapat saya pribadi, materi perkuliahan di bidang komputer seringkali terlalu teoritis dan jarang sekali yang materinya yang kepakai di dunia kerja. Jadi walaupun belajar serius pun hampir semua orang nanti ketika kerja bakal lupa juga hampir semua materi pelajaran di kuliah. Saya lumayan yakin teman-teman yang kerja di industri sekarang pada lupa kebanyakan materi di kuliahan dulu. Serajin apapun dulu datang kuliahnya. Sama kalau contoh ya, apakah masih ingat apa itu Backus Neuroform, gimana cara nulis algoritma Dijkstra, apa itu Minimax? Pasti semua udah pada lupa karena emang jarang banget dipakai, kecuali kalau memang kebetulan banget kerjanya di bidang itu. Di video sebelumnya saya pernah bahas satu-satu mata kuliah yang saya ambil selama kuliah dulu. Kalau belum lihat silakan teman-teman klik linknya di atas. Tapi bisa dibilang kalau kita lihat satu-satu, kesimpulannya adalah banyak banget pelajaran S1 itu, terutama mata kuliah lanjutan di atas tahun pertama ya, yang isinya kebanyakan teori yang sama sekali nggak kepakai di saat dunia kerja. Jadi mau datang kuliahnya atau enggak, sama aja nggak ada bedanya karena bakal lupa juga. Tapi bukan berarti saya nggak ada penyesalan skip kayak gini. Penyesalan saya adalah karena walaupun saya berhasil menciptakan banyak waktu luang selama hampir 4 tahun penuh, saya nggak bisa maksimal memanfaatkan waktu luang ini. Jadi tadi saya sempat sebut sisi bagusnya, misalnya ngikutin competitive programming. Tapi banyak banget hal lain yang mestinya bisa saya pelajari dan kerjakan dalam waktu luang ini di luar kuliah ya, bukan materi kuliah yang teoritis banget, tapi banyak banget hal-hal praktikal atau skill-skill yang bisa saya pelajari harusnya dalam waktu luang ini. Jadi skip kuliahnya sendiri saya nggak nyesal ya, tapi yang nyesal adalah kenapa nggak lebih optimal lagi memanfaatkan waktu luangnya. Kalau bisa ulang sekarang, mungkin saya harusnya punya proyek pribadi di bidang teknologi, di bidang komputer yang lumayan serius dan menantang. Misalnya bikin atau ngembangin website dari nol supaya saya bisa punya pengalaman bagus di bidang saya kerja, di bidang industri saya, yaitu software engineering. Anehnya dalam kuliah itu untuk teori-teori dan hal-hal akademis sering banget dibahas sampai mendalam, tapi hal-hal dasar yang kepake di dunia kerja seperti praktek-praktek dasar software engineering hampir nggak diajarin. Misalnya, gimana buat website dari nol, apa aja stack teknologi yang dipakai buat web atau mobile development, atau gimana cara deploy server ke cloud,
nggak ada yang ngajarin, atau paling nggak cuma disebutin sekilas tanpa bikin siswanya latihan untuk menguasai teknologinya. Padahal yang kayak gini saya rasa hampir semua software engineer mesti tahu. Jauh lebih penting dibanding misalnya ngafalin algoritma, ngafalin konsep-konsep teori tentang programming language. Sayangnya yang penting-penting dan yang praktis-praktis dan skill-skill yang akan kepakai di industri sama sekali nggak pernah dibahas, dan saya baru belajar sendiri ketika udah lulus dan udah kerja nanti. Karena kekurangan di sistem kuliah ini, jadi sering mahasiswa lulus kuliah tapi masih butuh belajar banyak supaya bisa produktif di dunia kerja. Tapi saya dulu nggak tahu banyak soal ini, jadi mungkin cuma dengar-dengar dikit aja tentang web development dan sebagainya, tapi nggak ada bayangan sama sekali dunia kerja itu gimana, dan kalaupun tahu, nggak tahu mulai belajar dari mana. Tapi ada teman-teman lain yang di kampus yang sama yang sejak kuliah udah memanfaatkan waktu luangnya untuk pelajarannya semua. Alhasil mereka jadi jago banget, belum kerja pun udah tahu tentang software engineer di dunia industri, tentang teknologi-teknologi yang dipakai, cara memakainya gimana. Harusnya sih saya dulu ikut belajar sama mereka. Kalau aja dulu gini, ketika lulus saya pasti akan punya keuntungan besar dari skill-skill yang seperti ini, skill yang kepake di dunia kerja, dibanding teman-teman yang kuliahnya hadir 100% tapi nggak pernah belajar hal lain di luar kuliah. Ya gitulah. Satu lagi ya agak saya sesali itu, dulu banyak banget ngisi waktu luang itu dengan hal-hal nggak jelas, misalnya main game, browsing-browsing, buka forum, posting-postingan di forum, media sosial. Kalau menurut saya, yang ginian lebih banyak ngabisin waktunya daripada manfaatnya, jadi sebaiknya teman-teman tinggalin aja atau dibatasin banget cuma dikit aja. Kalau sekarang kan banyak yang namanya kursus atau video online yang bagus-bagus, ada juga yang namanya bootcamp, banyak banget. Mungkin ini bisa jadi saran buat teman-teman. Karena setahu saya bootcamp itu fokusnya lebih bagus, lebih banyak ke hal-hal yang berguna dan kepake di dunia kerja, bukan cuma teori-teori aja. Kursus juga banyak yang bagus, tapi tergantung juga, kita mesti pintar-pintar milih. Pilih yang fokusnya ke ngerjain sesuatu, bukan cuma belajar teori doang. Misalnya fokus ke yang gimana caranya bikin server, gimana cara bikin website end-to-end, bikin aplikasi mobile. Usahakan yang belajarnya end-to-end, artinya membahas semua aspek dari database, server, front-end atau klien, dan seterusnya, dan bukan cuma sepotong-sepotong. Misalnya kalau cuma bahas database, atau ngebahas server architecture, biasanya yang gitu-gitu banyakkan teori daripada prakteknya. Percaya deh, kursus yang fokusnya ke praktek dan membuat sesuatu end-to-end, manfaatnya itu bisa puluhan lebih kali lipat lebih bagus dibanding mata-mata kuliah lanjutan yang terlalu berat ke teori. Jadi moral of the story-nya apa? Saya nggak mau ngasih jawaban langsung ke teman-teman apakah bolos itu jelek atau enggak, tapi menurut saya tergantung kondisi masing-masing. Misalnya apakah ada risiko administrasi atau risiko ketinggalan pelajaran, ataukah bisa-bisa jadi nggak lulus kuliah. Kalau itu kan mesti dihindari. Apakah kita bisa manfaatkan waktu luang dengan hal yang lebih praktis atau bermanfaat, lebih berguna? Atau ataukah malah kita jadi ngerjain hal yang nggak jelas? Misalnya kalau nggak masuk kuliah ya bakal main game, browsing-browsing atau media sosial. Dan jangan sampai bikin masalah ke diri kita sendiri. Misalnya nggak ngerjain tugas yang wajib, atau nggak lulus ujian, atau nggak datang ketika misalnya ada tes dadakan atau ujian penting mid semester yang nilai dihitung. Sekali lagi, saya serahkan ke teman-teman untuk pertimbangan sendiri. Tapi mudah-mudahan dari video ini teman-teman dapat gambaran, dapat tambahan pelajaran dari pengalaman saya dulu, supaya bisa memutuskan sendiri yang mana yang paling baik untuk teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Apakah masuk akal cara mikir kayak gini? Apakah kondisi kuliah di tempat teman-teman mirip dengan kondisi saya dulu? Ataukah beda banget? Misalnya apakah bakal kena masalah berat kalau nggak datang kuliah? Silahkan komentar supaya saya dan penonton-penonton lain juga belajar juga. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman nonton sampai habis itu berarti banget buat saya, karena artinya teman-teman percaya kalau konten kita ini bermanfaat untuk penggunaan waktu teman-teman. Kalau suka konten kita, silahkan like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita seterusnya. Kalau ada saran untuk video ini atau apa yang mau dibahas untuk video-video selanjutnya, jangan segan-segan komentar, insya Allah akan saya baca. Terima kasih.